istilahnya tugas akhir ya. Betul. Hmm. Nah, tugas akhir itu satu semester atau gimana? Satu. Satu semester aja. Oh, satu semester aja ya untuk tugas akhir ya. Betul. Oh, oke oke. Gimana udah siap ya, Rani ya? Sudah. Nanti malam kita presentasi Pak ke dosen yang tugas akhir. Oh beda lagi kalau untuk tugas akhir. Beda lagi. Oh, oke oke. Tugas akhir. Oh, ada presentasinya juga ya. Betul. Gitu. Nah, untuk tugas akhir selesai berarti kapan wisuda tuh? Wisudanya di mana sih biasanya? Kalau Rani? Kalau saya sih satu semester lagi Pak. Jadi semester depan itu ngabisin yang teori-teori itu Pak. Oh, gitu ya. Iya. Tapi kalau wisuda di ini di Wisuda eh, itu kita ada kampus, beberapa tempat Pak. di Di mana tuh? Kalau kita kepilih gitu di pusat berarti di Kebon Cabe di Tangerang. Oh, berarti Kalau Arwani kan di Bogor ya? ya sepertinya sih kalau misalkan kepilih baru ke Tangerang gitu. Kalau enggak saya di Bogor. Oh, di Bogor juga ada. Ada Oh, di mana tuh kalau di Bogor di gedung? apa sih namanya Juanda di Juanda. Kalau saya Di bukan Juanda apa ya? Saya lupa nama jalannya tuh apa ya? Pakuan, di Pakuan Nah itu ya dekat-dekat situ. Oh, apa gabung dengan kampus Pakuan atau bagaimana? Enggak deh Pak. Bentar, saya lupa di Bogor tuh di mana ya? Oh, ada ya di Bogor ya. Ada di Ibnu Khaldun apa? bukan? Kan. Kan ada Ibnu Khaldun. Kalau dulu saya ambil UT itu kantor apa? Kantor posnya itu yang deket kampus Ibnu Khaldun tuh. Yang arah Oh ini mana? Pak di Solis Pak, di Solis. Oh, Solis ya. Itu gedung memang punya UT apa sewa atau gimana? Punya UT kalau nggak salah deh. Oh, besar juga ya kampusnya ya. Ada Iya, juga punya gedung situ ya. iya, Oh, di Bogor bisa di situ gitu. bisa di situ ya. Oh, gitu. Tapi yang paling besar itu di Pondok Cabe itu. Di Pondok Cabe ya. Oh, oke oke. Lumayan besar juga Cuman ya. katanya sih susah katanya buat wisuda di sana. Oh, karena keterbatasan tempat sama udah peminatnya banyak juga kali ya. Banyak peminatnya jadi kita harus Jauh-jauh hari ya. nguar gitu Pak. Oh ya. Karena ribuan juga sih kali ya. Betul, betul. Kita siapa cepat dia dapat gitu Pak. Oh, gitu. Karena kan se-Indonesia sih ya. Betul. Ya maksudnya ya istilahnya kalau di Jawa Barat sejauh barat lah. Betul Pak. Oh, lumayan juga padat juga ya. Iya ya. Oke, kita diskusi aja lah gimana untuk ininya progres mobilenya mungkin ada yang mau ditanya. Nih sejauh ini aman ya berarti ya. Sejauh ini sih aman Pak. Aman ya alhamdulillah. Oke, kalau untuk paling nanti untuk apa namanya? Untuk web terakhir ya. Hmm. Nah, ini web terakhir nih. Nah, ini di recording nggak? Nah, ini kan web terakhir ya. Jadi memang kan kalau di UT tuh saya lihat udah bagus dah, tersusun rapih gitu ya. Setiap mahasiswa ada materi sama ada projectnya gitu. Nah, nanti ini buat tambahan aja nanti Arwani ya. Nanti bisa dipelajari ya, artinya bisa dicoba-coba lah buat nambah-nambah apa namanya eksperimen gitu di dalam penelitian gitu. Nanti rencananya bikin apa tugas akhirnya, Arwani? Kalau tugas Lebih akhir kita udah bikin itu Pak apa? lebih ke aplikasi ya? Aplikasi Pak ya. Oh, oke, lebih Jadi kita digitalisasi kampung Pak digitalisasi temanya. kampung. Kampung ya. Oh, oke, gimana tuh konsepnya? Jadi kita tuh bikin satu aplikasi yang di situ tuh ada pendataan warga, pendataan iuran kas gitu Pak. Oh, Jadinya yang oh, ada di kampung itu ngapain aja gitu Pak gitu. oh, saya pernah tahu tuh kayak saya pernah tahu itu ada namanya aplikasi tuh RT Pintar deh kalau nggak salah tuh ada juga tuh. Nah, mirip-mirip gitu Mirip Pak. ya RT Pintar Mirip-mirip. gitu. Iya ya betul bagus tuh. Sama ini kalau boleh kasih masukan tuh kan di kampung sama ada pemberdayaan buat tata kelola misalnya pemberdayaan masyarakat tata kelola sampah atau tata kelola secara ekonomi pemanfaatan kolam kayak gitu-gitu tuh. Mhm, Itu mungkin bagus juga tuh Arwani. mhm. Bisa juga. Jadi ya artinya tata kelola di samping kan ini kan lebih ke apa konsepnya tuh
membuat aplikasi kampung gitu ya, kampung digital Betul, ya. betul, betul. Nah, maksud saya nanti bisa juga tuh ditambahin tata kelola ekonominya gitu. Hmm, 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 hmm. Tata kelola ekonomi itu maksudnya yang ya yang berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan gitu. Iya, Kan di kampung tuh kan masalah-masalah yang banyak tuh apa sih? Sampah ya? sampah, sampah Sampah. utamanya. Ya kan, sampah. Kemudian apa lagi tuh? Sampah kalau saya tahu ya, sampah itu masih Hmm, kepedulian apa ya istilahnya terhadap kebersihan tuh masih kurang lah gitu. betul. Sampah terus apa lagi ya kalau kehidupan sosial lah udah oke lah ya. Hmm. Sama kalau di kampung tuh nggak tahu masih ada nggak tuh kayak ibu-ibu PKK, posyandu kayak gitu-gitu kali ya. Nah, itu masih ada sih, Pak. Masih ada ya itu ya. Masih Nah, ada. posyandu, tata kelola sampah, posyandu, kemudian apa lagi ya? Itu terus sama keamanan kalau di perumahan kan lebih ke keamanan ya. Kalau Ya. di kampung juga bisa tuh keamanan, tapi yang berbasis tradisional aja. Kombinasi tuh bagus tuh. Kombinasi kalau di kampung tuh masih ada kentongan nggak sih? Nggak ada Masih, ya? masih. Hah? Masih? Masih ada yang pakai gitu, Oh, Pak. ada yang pakai. Kita tuh kemarin tuh ada yang ngasih ide juga sebetulnya, Pak. Jadi Hmm, dikasih satu fitur untuk alert gitu, Pak. Jadi apa ya? Misalkan hmm, ada apa sih ini? Misalkan ada bencana apa gitu kan di betul, rumah seseorang, betul, betul. ya kita ada tombol alert gitu, Pak. Jadi ngabarin ke semua orang di kampung gitu kan. Oh, panic room kayak model-model panic Ah, room kayak gitu betul betul ya. Pak gitu. Ya. Panic room kayak gitu ya. Ya, Iya, cuma iya. kita belum implementasi karena kan kita kemarin aplikasinya itu berbasis web ya Pak ya. Mm-mm. Jadi mungkin kalau misalkan kita nanti pindahin ke mobile baru bisa mungkin ya. Betul. Tapi gini sih memang kita ada apa namanya kadangkala tuh proses digital tapi dikombinasikan dengan tradisional gitu. Mhm. Jadi jangan apa ya istilahnya tuh nggak semuanya kita mengkonversi digital itu malah justru memberikan solusi, nggak juga kan gitu ya. Iya, Nah, banyak artinya kan ya. ada yang tradisional yang tapi tradisional itu istilahnya apa ya, tetap tetap dipertahankan tapi dengan Mhm. sentuhan teknologi gitu. Iya, betul Gitu betul. sih kalau saya lihat. Kan kalau saya juga sering-sering lihat video-video dari negara-negara kayak Cina, Vietnam, Thailand tuh kan maju banget tuh. Mhm. Iya kan? Betul Maju betul. dari bidang pertanian lah katakan. Pertanian, kemudian industri-industri itu maju. Nah, itu berbasis rumah tangga bukan kerakyatan. Kalau negara kan kerakyatan ya. Iya. Nah, mungkin kalau kampung berbasis apa namanya? Berbasis keluarga gitu. Mhm, mhm. Nah, itu bagus tuh dikembangin tuh. Setuju banget tuh. Jadi yang untuk membangun di kampung-kampung itu gitu. Jadi yang berbasis keluarga gitu. Mhm. Nah, justru kalau bisa Arwani bikin aplikasinya itu yang bisa di samping digitalisasi ada juga proses apa pemberdayaan ekonominya tuh. Mhm, Bagus mhm, juga mhm. tuh. Jadi pemberdayaan ekonomi berbasis ke kampungnya itu gitu. Karena kan biar bagaimanapun kan kita membuat aplikasi kan untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kampung di sendiri ya. kampung sendiri ya betul ya. Nah kayak gitu tuh bagus tuh keren tuh. Tinggal dikembangin tuh. Dibikin sendiri apa tim atau Kita tim Pak. oh tim. Oh Ya, oke oke gitu. Udah survei berarti. Survei udah gitu. Pak. Iya, wah keren. Udah cuma survei. Iya artinya analisis ya. Ya. Benar-benar kebutuhannya apa. Benar sih memang tahapannya memang gitu. Harus dianalisis dulu, planning dulu, kemudian dianalisis. Keren-keren lah, sip, mantap lah. Berapa orang satu timnya? Ada yang 4, ada yang 5 Pak. Kebetulan kalau saya tuh berlima. Oh berlima, oke. Ya. Itu ketemuan tuh berarti, atau gimana? Online? Enggak, kita online semua Pak. Jadi kita Oh, bagi tugas gitu, siapa yang analisis, siapa yang apa nyari requirementnya gitu Pak. Terus kita bagi-bagi tugas akhirnya karena kita nggak bisa ketemu. oke. Jadi apa?
memang informasinya berarti via ini nomor handphone ya atau WA atau apa? Iya, di WA kita. Oh, mereka melampirkan ada punya data handphone juga sih ya. Hmm, Oh, oke, oke. Oh, jadi semuanya online ya. Keren juga ya. online semua. Betul. Jauh-jauh tuh. Iya, ada yang beda negara pula. Oh, gitu seriusan. Iya. Ada satu satu tim saya tuh yang dia tuh sedang kerja di Jepang, Pak. Jadi kita Oh, agak oke. susah untuk kalau ketemu gitu. Oh, di Jepang. Nah, itu Ya. wah keren tuh di Jepang tinggal dikombinasikan cuma jangan ngambil kampung di Jepang karena kalau kampung Enggak, di kita Jepang nggak ngambil Jepang. Kalau Jepang bukan. tuh Kalau di mereka udah Jepang lebih udah pagi. nggak ada orangnya masalahnya. Ya, di kampung tuh kosong ya, Pak ya. Tapi kalau kamu mau kerja di Jepang, is oke gitu. Heeh. Menuhin Jepang lah ibaratnya. Karena udah nggak ada kampung di sana, udah nggak ada orangnya, apa yang mau diimprove Betul. gitu, gitu. Tapi peluang buat cari kerja di Jepang sih oke tuh, kalau ini. Hmm. Ya, Maksudnya, saya masih masih cari, Pak. nah itu bangun ini aja apa, bangun relasi aja sama teman-teman yang di Mhm. Jepang itu. Siapa tahu kan Iya, bisa apa bisa kasih-kasih info lah, betul. gitu jalin komunikasi, hubungan baik lah, jalin hubungan baik gitu. Iya, Pak. Wah, ini ada negara lain juga ya, wah keren juga ya UT ya. Iya, Dan mereka terbantukan sekali ya dengan online kayak gini ya. betul. Sebenarnya sangat terbantukan sekali, Pak. Oke, oke, oke. Keren nih. UT itu mahasiswanya berapa ratus ribu sih? Banyak ya? Ribuan ya? Saya kurang tahu kalau ratusan ribu mungkin ya. Ratusan ribu ya? Heeh. Gila ya. Keren, keren. Mantap lah UT ini. Udah akreditasi lagi ya, ininya apa Iya. namanya, Oh, unggul ya kalau. sekarang tuh ada 768.000. Waduh, besar juga ya. Sakit banget. Gila. Seluruh Indonesia ya. Mhm. Mantap ya. Oke, nah ya, jadi nanti konsepnya nanti linknya kan nanti saya kirim lah ya. Ya sebelumnya juga kan saya kasih ya. Nah jadi ini buat nambah istilahnya nambah wawasan aja lah, gitu ya, Arwani ya. Ini kita berdua doang nih Arwani nih teman-teman yang lain sibuk kayaknya nih, gitu ya. Jadi di aplikasi ini kurang lebih hanya untuk buat tambahan saja. Jadi di sini ada studi kasus namanya aplikasi kampus kita. Nah, di sini kalau untuk struktur foldernya ya kurang lebih seperti inilah gitu ya. Di sini ada Android, iOS, kemudian ada public, ada source gitu ya. Nah, ini detailnya juga ada arsitektur aplikasinya ini. Nah, kemudian juga ini ada praktikumnya, nanti bisa dicoba lah di Tuweb 4 ini. Nah, di situ ada juga Tuweb 2, Tuweb 3, ada Tuweb 4 gitu. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya dibuat detail lah nanti supaya bisa dicoba nih. Terutama untuk teman-teman yang saya lihat sih memang progresnya sudah bagus sih. Artinya sudah apa ya? Tapi memang ada yang belum mengerjakan tugas dan sebagainya. Saya kira memang mungkin terkendala dengan waktu mungkin ya. Terkendala dengan waktu gitu. Jadi ada beberapa sayang banget gitu. Modulnya udah lengkap, materinya udah lengkap lah ibaratnya, tinggal eksekusinya aja sebenarnya. Cuma ada beberapa teman-teman yang masih belum gitu, belum progres, sayang banget. Padahal tinggal finishing aja ya udah. Ini kan Arwani semester 7 ya? Udah semester 7 ya? Setuju, Pak. Oke, berarti tinggal sebentar lagi kan ya? Sayang ya. Betul. Ya. Oke. Nah, itu kalau apa ya dari poin nilainya itu belum memenuhi ada hair atau gimana tuh? Arwani? Ada semester pendek kan? Ada ulangan kalau nggak salah, Pak. Jadi bisa ngulang. Oh gitu, bisa ngulang ya. Berarti ngulangnya itu apa offline atau bagaimana? Ngulangnya itu? Ujiannya ya, Pak ya? Iya ujiannya. Ujiannya itu ngulangnya kalau kebagian online, Pak. Oh, Jadi jadi gimana sama kebagiannya? sama seperti ini atau beda 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 konsep kalau yang ngulang? Pasti beda ya, nggak rutin kayak gini ya. Enggak. Modulnya juga sama, 1 sampai 15 atau Oh, sama, masih sama, masih sama. oh, Iya, masih sama. cuma diulang Kalau lagi modul. gitu ya. Betul.
jadi ngulang dari awal gitu, Pak. Oh, ulang dari awal. Waduh, Iya. sayang banget ya. Jadi makanya harus Iya, padahal tinggal harus penuhi. diluangkan, ya harus diluangkan waktu aja sih ya sebenarnya ya. Betul, sebetulnya. Ya, ya mungkin kalau misalkan bingung bisa diskusi dengan teman-teman setim gitu atau sekelas gitu ya. Betul. Nah, kurang lebih seperti inilah nanti Arwani ya. Nanti bisa dicoba di sini membuat service layer gitu ya. Nah, ini kan biasanya untuk apa namanya? HTTP client setup gitu ya di sini nanti bisa dicoba, nanti bisa di copy juga. Kemudian ini untuk storage service gitu. Jadi di sini ada tahapan untuk storage service. Ini kemudian di sini juga ada new service, weather service gitu ya. Di sini ada untuk cuaca gitu ya. Oke, kemudian di sini ada praktikum 3. Jadi ada beberapa praktikum nih yang bisa dicoba sebenarnya untuk meningkatkan ya untuk banyak latihan aja lah gitu. Di sini ada state management dengan Pinia gitu ya. Kemudian di sini juga ada task store, nanti bisa dicoba-coba. Ini lebih banyak ke technical testingnya langsung. Di sini ada node store. Oke, di sini kemudian yang praktikum 4 gitu ya. Jadi Arwani bisa coba untuk menambah wawasan membuat UI komponen. Nah, di sini ada di sini juga ada langkah kedua, ada new card komponen gitu ya. Kemudian praktikum kelima membuat halaman aplikasi. Sebenarnya udah detail banget nih, tinggal dicoba aja ya teman-teman di UT gitu. Nah, kemudian di sini ada praktikum optimasi dan best practice gitu ya. Di sini ada lazy loading komponen. Jadi tahapannya seperti ini. Kemudian di sini ada image optimization gitu. Kemudian ada error boundary. Nah, ini untuk testing gitu. Nah, nanti untuk ininya bisa di testing. Nah, memang kan kalau proses testing itu secara teorinya ada black box test dan white box test gitu. Tapi kalau ada juga yang kalau kita bikin aplikasi untuk modul-modul yang vendor pihak ketiga katakanlah misalkan ke Indomart atau Alfamart, biasanya kita istilahnya itu UAT, user test acceptable. Nah, kalau ini testing lebih ke testing ke aplikasinya gitu. Sebenarnya kalau di testing itu sendiri kan ada white box testing dan black box testing gitu. Ada banyak proses lah untuk testingnya. Nah, di sini untuk praktikum ke-8 build dan development gitu ya. Nah, ini optimasi untuk production. Kalau misalnya mau di-upload misalnya ke apa namanya? Ke Play Store gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa hal yang perlu di build gitu ya. Nanti jadiin APK dan sebagainya untuk kebutuhan di-upload ke Play Store. Sebelumnya awal ini udah coba daftar ke Play Store sebelumnya. Kalau itu belum, Pak. Belum ya? Belum. Kan memang harus berbayar sih, memang itu berbayar berapa dolar ya? Kurang lebih 25 US dollar gitu. 25. 25 ya kalau nggak salah Itu ya. ya. 25 ribuan. tinggal dikali berapa dolar sekarang? 18 ya? 18. Ya tinggal dikalikan aja kurang lebih 400-an ya, 400-an lebih lah. 4,5. Nah, memang nanti kalau ini kan persiapan rilis. Biasanya kalau saya itu kalau upload di Play Store itu versionnya itu harus diubah gitu. Jadi yang paling kalau di Android Studio itu kan adanya di Bluid Gradle ya. Ada versionnya ini biasanya kalau kita mau upload harus diupdate gitu. Jadi misalkan ini kan 100 gitu ya. Yang diupdate jadi 101 ya. Nah, ini sebenarnya ada konsepnya kan version ini. Betul. Ini kan ada 3 digit lah. Nah, biasanya kalau kita ini kan 100 ya.
Nah, misalnya Arwani ingin ubahannya itu sederhana gitu. Artinya hanya ngubah teks gitu ya, teks biasa. Nah, yang kita naikin 1002 jadinya gitu. Yang diubah digit ketiga. Kalau yang ubahannya sederhana. Tapi kalau ubahannya misalnya, oh saya mau ngubah posisi nih. Misalnya posisi nama, tanggal lahir dulu, baru kemudian nama gitu, posisi letak ininya. Nah berarti yang diubah adalah digit, katakanlah ini kan 100 ya. Nah kalau diubah tampilannya sederhana, itu 1001. Tapi kalau yang udah mengubah lebih medium lah gitu perubahannya, nah yang diubah jadi 110 gitu. Tapi kalau yang berubahnya itu lebih banyak perubahan tampilan secara drastis lah, ya berarti versinya jadi 200 gitu. Gitu kodenya. Jadi version ini 3 digit itu pengaruh ke dalam proses perubahan yang kita lakukan. Gitu ya Alwani ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti misalkan ada project perubahan di dalam aplikasi yang kita buat, nah ini pengaruh ke version nih. Jadi perubahannya itu besar atau kecil, besar, sedang atau kecil gitu. Kalau besar ya angka 1 yang diubah jadi angka 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu mekanisme untuk version. Oke ya. Nah, ini untuk tambahan aja untuk insight lah. Nah, kemudian di sini kan untuk generate, ini kalau ini untuk generate lah. Nah, ini untuk build APK. Nah, nih build APK itu kan biasanya kalau kita mau upload di Google Play Store, nah itu kan kita build dulu tuh jadi APK sama nanti harus generate key-nya lah, ada key-nya kalau sekarang sama screenshot dari tampilan aplikasi kita sama launchernya. Nah, kita harus siapin dulu tuh ya, terutama nanti yang berkaitan erat dengan key-nya jangan sampai hilang tuh, karena nanti akan dipakai terus ketika kita nanti akan upload di Google Play Store. Nah, kalau di Android itu sendiri dia adanya di release, di Android apps release, APK release, app release.apk. Nah, ini nanti tinggal kita bisa rename lah sesuai dengan nama project yang kita buat gitu. Gitu kalau mau diupload di Google Play Store gitu ya. Nah, ini sederhana tapi urgent nih, penting biasanya ini. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau coba di APK, ini ada instruksi di sini, ada ADB ya. Pernah coba ADB Android Debug Bridge, Arwani? Udah coba? Yang ADB? root itu kan Pak? Iya, yang rooted kan pernah coba sintaknya pakai ADB? Belum sih Pak, belum. Dicoba ya. Nah, jadi Udah gini. tahu tapi belum pernah nyoba Coba. gitu. Jadi gini, di dalam Android itu kan sebenarnya kan kalau kita di OS Android, kalau kita itu kan sebenarnya kan Linux juga ya. Android itu kan Betul, Linux betul. gitu. Jadi di Linuxnya itu kan kalau kita Linux Ubuntu atau Debian dan sebagainya itu kan sintaknya sintak Linux lah, kayak ls dan apa namanya cd dan sebagainya lah untuk change directory, ls untuk menampilkan list file gitu. Nah, kalau di Android itu kita bisa masuknya pakai ADB, Android Debug Bridge. Istilahnya kayak konsol di Linux lah. Gitu. Ya, memang konsolnya Linux gitu. Nah, makanya kalau kita bicara security, security yang kalau suka kita terima APK apa namanya kurir gitu ya, JNE kayak gitu-gitulah. Kalau yang APK fake lah gitu ya, APK. Nah, itu biasanya dia udah ada script buat inject ke dalam sistem Android Arwani itu. Nah, dia manfaatin ADB. Jadi ADB ini dahsyat banget nih. Dia bisa upload, kemudian bisa download, bisa execute lah
pakai menggunakan ADB ini gitu. Nah, ini biasanya kalau kita mau custom eh, Android kita, jadi kita bisa nih mengcustom OS Android kita tuh dengan ADB gitu. Kan itu kan harus di Android itu kan kita harus jadi developer dulu ya. Jadi kalau di bagian option itu kan kalau Arwani handphonenya apa gitu. Ada Ya itu kan mode developer. ya mode developer itu kan diketik 7 kali gitu kalau nggak salah itu kan Betul, jadi betul. berubah jadi mode developer gitu. Nah, jadi kita bisa customize gitu. Bisa custom Hmm. lah. Custom dari aplikasi atau OS Android kita gitu. Eh, Cuman memang kalau mau eksperimen itu riset kayak gitu handphone yang bukan yang handphone lagi dipakai, kalau bisa ada handphone yang kedua yang untuk uji coba gitu. Nah, itu bisa kita custom gitu. Makanya kalau kita bicara customize itu kan biasanya misalnya kita perlu buat IoT nih gitu kan. Nah, kita custom aja gitu. Bisa kok di custom gitu. Nah, jadi kita harus masuk dulu ke root di dalam OS Android. Istilahnya apa ya? Ngubah kernelnya lah kalau di Linux gitu. Itu bisa tuh. Bisa kalau kita ngulik gitu ya. Bisa kita custom tuh aplikasi Android kita gitu. Nah, Pak, punten. gimana? Kalau misalkan tadi kan apa ya, dia kalau misalkan aplikasi-aplikasi gitu yang diinstal tuh dia bisa eksekusi yang ADB itu ya. Gitu. Betul, Nah, betul. berarti kalau gitu tuh bisa eksekusi malware dong. Iya, makanya kan orang itu kan nggak tahu ya isi skripnya itu dia bisa eksekusi. Makanya kan Hmm. kayak kejahatan-kejahatan di cyber khususnya buat mobile ya, handphone lah gitu Ya. ya. Itu bisa dieksekusi karena kan kalau dia bisa masuk ke rootnya scripting ke sintak ADB itu di-execute karena ADB itu kan dia bisa manggil modul yang ada di dalam aplikasi handphone kita. Mhm. Kan kalau kita masuk nih ADB ya ke handphone gitu. Itu di handphone itu kan banyak modul kan. Baik modul kamera, modul buat jam, modul buat apapun itulah modulnya kan ada semua tuh. Dia kan Mhm. kalau kita lihat masuk ke dalam handphone, dia berupa modul-modul gitu dia konsepnya. Mhm. Modul-modul, nah modul-modul itu tinggal dia trigger aja mau ngapain gitu. Mhm. Nah, sekarang tuh kalau kita bicara ke security, si malware itu dia cara masuknya itu dibikin kecil-kecil, Arwani. Jadi gini maksudnya. Jadi dia memasukkan file supaya file itu bisa dieksekusi di handphone. Dia masukinnya itu kecil, filenya kecil-kecil gitu. Masukin dikit-dikit. Seolah-olah kayak seperti nggak ada apa-apa gitu. Jadi kecil-kecil kecil-kecil, kemudian nanti dikumpulin. Mhm. Gitu konsepnya. Jadi si filenya itu sebelum dia menjadi target malware, filenya itu masuk kecil 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 kecil. Nah, kan udah terkumpul. Nah, nanti dia langsung merge tuh dalam satu file. Nah, baru dia bisa execute tuh. Udah Mhm. gitu sekarang konsepnya udah lebih canggih lah gitu. Ya, jadi si security Android itu nggak tahu kalau ini skripnya Nah, bahaya gitu ya. betul. Kayak contoh yang kasus di kereta api tuh, Mhm. ya kan? Kan dia udah pakai VPN ya. Ya. Padahal udah pakai VPN lah gitu ya. Udah pakai VPN, istilahnya udah pakai jalur private lah gitu. Mhm. Nah, mungkin ya mungkin si entah usernya atau apanya gitu ya, buka di tempat umum atau mana gitu. Dia nggak nyadar mungkin atau gimana lah. Nah, itu kan dia entah browsing kemana atau lihat akses kemana. Nah, itu nanti dia masuk tuh dikit-dikit tuh. Kesannya ya nggak ada apa-apa, istilahnya normal normal aja gitu. Kayak di ping ya ping biasa gitu. Nggak ada traffic yang tinggi. Padahal dia masukinnya dikit-dikit kecil-kecil. Hmm. Nah, setelah masuk baru dia nyatu, nah baru dia execute, nah baru dia bisa jalani di situ gitu. Itu konsep malware tuh sekarang ya kayak gitulah.
apalagi kalau udah kita belajar di ransomware kan gitu ya, itu ganas Tapi kan banget. Pak, kalau misalkan di Google Play Store itu dia tadi masih lolos-lolos aja berarti ya? Atau gimana? Nah, kalau di Google Play Store memang dulu itu belum ada security yang ketat dulu ya. Hmm. Waktu saya upload tuh, nah tapi kalau untuk sekarang dia ada checking buat security-nya, Jadi aman ya Pak ya? aman. Jadi Terus, sekarang itu lebih ketat. Jadi waktu kita upload apa namanya ya, upload ke Google Play Store itu dia ada checking security dulu gitu. mhm. Nah, kalau misalkan security-nya belum bagus, dibalikin sama mereka, ditolak, di reject sama Mhm. sama Google Play Store-nya, dibalikin gitu, disuruh perbaiki dulu. Kan biasanya kalau di Android mobile ya, Android Studio lah, itu kan kita bisa nambahinnya tuh di namanya Android Manifest lah. Di Android Manifest itu kita harus tambahin security-nya gitu. Karena nggak mau sekarang, nggak kayak dulu. Jadi ada checking security yang nanti sebelum diupload di Play Store itu benar-benar security. Makanya sekarang selain checking security, makanya sekarang butuh key. Ada generate key dulu gitu. Nah, generate key, di generate key, kemudian checking security, baru bisa upload gitu. Wah, ketat sekarang. Nggak kayak dulu. Sekarang lebih lebih ketat. Nggak bisa sembarangan gitu. Iya. Nah, yang riskan itu tinggal si penggunanya. Penggunanya ini aware atau enggak. Makanya kadang kalau kita bikin aplikasi ya, kita udah bikin aman gitu aplikasinya. Udah pakai Mhm. passwordnya ya single sign on. Ya pokoknya serba aman lah. Tapi kadang kan usernya nyimpen passwordnya kadang ditulis, Sembarang. ditempelin di laptop kayak gitu. Iya kan? Nah, yang itu yang apa namanya? Yang dari sisi usernya lah, kalau itu kita agak susah kalau dari sisi usernya. Nah, walaupun kita udah buat sistemnya udah canggih juga. Karena kalau misalnya mau diterapkan lagi di security ada namanya identity security, Arwani. Mhm. Jadi kalau kita mau lebih aman lagi gitu ya, pakai identity security. Jadi dia tidak akan bisa akses kalau belum pakai identity yang kita kasih gitu. Contohnya misalnya, katakanlah misalnya kalau di perusahaan email lah katakanlah. Mhm. Emailnya menggunakan email doni@abc.com lah misalnya. Mhm. Nah, si user itu tidak akan bisa akses kemanapun sebelum dia loginnya menggunakan doni@abc.com gitu. Mhm. Namanya identity. Jadi dia tidak akan bisa buka aplikasi apapun, tidak bisa akses kemanapun sebelum dia harus menggunakan identitas itu gitu. Kan kalau kita bicara keamanan kan si apa malware itu kan loginnya kan dia pakai email sembarangan lah katakanlah. Nah, Mhm. kalau pakai identity harus wajib yang si orang itu, karena dia tidak akan bisa akses ke internet, tidak bisa akses ke pokoknya buka aplikasi pun tidak bisa gitu. Nah, Iya. nanti Arwani bisa terapin itu namanya identity. Cuman memang Identity. ya cuma itu yang ngembangin tuh security-nya kalau nggak salah itu dari negara mana ya? Israel kalau nggak salah tuh. Yang ngembangin itu, itu yang ngembangin dari Israel masalahnya. Maksudnya kan saya belajar-belajar juga gitu. Wah, ini gila nih. Ini identity. Itu canggih bener itu. Mhm. Jadi kalau misalnya tapi nggak apa-apa itu untuk coba teknologinya diserap lah gitu, Betul. diserap. Nah itu namanya identity security. Nah Arwani bisa coba tuh. Jadi dia kalau identity security tuh pokoknya dia harus pakai identitas dia lah, poinnya itu. Dia tidak akan Mhm. bisa akses ke internet, tidak akan bisa akses buka aplikasi pun tidak bisa. Nah itu penting tuh buat di kantor Arwani, untuk Mhm. menjaga apa, untuk menjaga security data, terutama terutama sih yang paling banyak dipakai itu misalkan Arwani misalnya kerja di perbankan atau di sekuritas gitu ya, atau di bursa, pakai konsep itu wajib tuh. Mhm. Mhm.
gitu. Jadi nggak semua orang bisa pakai akun kita ya, atau Iya, pakai aplikasi artinya kita gitu ya. nggak bisa misalnya nih Arwani misalkan di kantor tersebut. Nah, Hmm, sebelum didaftarkan identitinya, Arwani nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain. ngapa-ngapain, nggak Hmm, bisa buka aplikasi, nggak bisa connect ke internet, pokoknya nggak bisa kemana-mana gitu. hmm. Namanya identity. Oh, Itu. Nah, itu kepake banget kalau di bidang-bidang keuangan. hmm, Gitu. Ya, keuangan kan berarti perbankan, bursa, sekuritas dan sebagainya itu kepake banget hmm, gitu. Ya kampus juga saya juga lagi coba mikirin cuma memang ngembanginnya tuh butuh butuh tim lah gitu, butuh tim sama butuh hardware juga lumayan gitu iya. untuk ngembanginnya gitu. Namanya security identitas. Nah, seperti itulah nanti bisa dikembangin tuh buat kampung itu tuh coba-coba ditambahin security itu tuh dosennya Hmm, apa? Dosen pengujinya pasti wah dapat ilmu dari mana lagi nih identity security nih Arwani nih. Gitu. Coba aja baca-baca ya nanti coba-coba cari identity security itu iya. softwarenya. Mungkin syukur-syukur nanti Arwani bisa gitu, bisa terapin itu. Nanti sharing ke saya ya, Japri nanti di Hmm, email kalau udah nemu. Saya juga lagi coba ngembangin tuh gimana caranya identity security itu. Jadi maksudnya bisa sinkron sama eh, akses networking, bisa juga sinkron sama aplikasi gitu. Nah, mengintegrasikannya itu yang gimana caranya gitu. hmm, Ngenalinya itu loh. iya. Itu kayak konsep bukan saya. Apa ya? Ngenalinya itu loh. Jadi dia kalau dia belum pakai identity itu kita nggak bisa connect Iya. ke internet. Berarti kan Oh, dia nggak bisa connect ke internet gitu. Berarti kan hmm, dia internet itu harus ngenalin dulu bahwa identity ini yang boleh akses ke internet. hmm, Nah, itu juga nggak bisa buka aplikasi hmm, gitu. Jadi aplikasi tidak akan bisa terbuka sebelum identity bukan bukan password ya, bukan. Jadi walaupun misalnya eh apa ya? Ya intinya pokoknya semua aktivitas di dalam perusahaan atau di dalam institusi tersebut tuh nggak bisa lah gitu. Keren tuh. hmm, Tinggal dikembangin dimasukin konsep sederhana gitu prototipe gitu buat kampung digital gitu keren tuh hmm. ya. Nah, nanti Iya. kalau udah berhasil nanti share ke saya ya Boleh, boleh, internet Pak. ya aplikasi sama Saya internet coba pelajari ini. coba ya. Menarik soalnya. Iya ya namanya identity security tapi emang ya itu penemunya itu dari Israel Iya. tapi nggak apa kita nyerap ilmunya aja lah Ya, ambil ilmunya ilmunya, jangan ambil yang baiknya. ya ambil yang baik yang jelek dibuang lah. Oke ya. Nah paling kurang lebih seperti itulah. Kali ini lebih ke testing ya Arwani ya. Mhm. Oke mungkin itu aja. Oke. Ada yang mau ditanya Arwani? Nah, mungkin tadi Pak, kasus yang tadi yang di kereta itu ya Pak ya. Misalkan kita Mm-mm. tuh aplikasi, dari sisi aplikasi itu udah secure kata Google juga gitu kan. Mm-mm. Kata Google Play Store juga. Mm-mm. Tapi berarti ada masalah di Androidnya atau gimana Pak itu? Yang mana tuh? Yang tadi? Kalau misalkan disusupi gitu, dia Oh. kan pakai aplikasi yang secure terus pakai VPN gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi bisa disusupi gitu. Itu yang masalah tuh di mananya? Yang masalah itu kebanyakan sih kalau dari kas. Jadi gini, eh ada namanya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di security Mm-mm. itu ada banyak ini ada namanya kelompok apa ya kelompok jadi kelompok-kelompok hacker itu ada kelompok dari Iran, kelompok Mhm. dari Rusia, kelompok dari Cina. Nah, mereka itu kelompok dari Korea yang paling intens itu Korea Utara tuh. Nah, Mhm. itu dia apa namanya? Ngembangin grup gitu. Ngembangin grup untuk pengembangan di dalam security gitu. Atau bukan security, lebih ke penyerangan-penyerangan gitulah gitu ya. Nah, jadi mereka itu konsepnya gini, Arwani. Jadi
setiap proses serangan itu tidak dilakukan dalam jeda waktu yang sebentar. Jadi bisa jadi mereka targetnya itu sudah direncanakan jauh-jauh hari gitu. Oh, jadi misalkan bisa sebetulnya si si orang itu tuh udah kita susupi malware dari tahun kemarin gitu ya, Pak, ya? Gitu bisa jadi gitu ya. betul. Jadi udah misalnya pakai targeting gitu loh. Ah, ah, ah. Jadi misalnya saya mau target siapa nih, misalkan perbankan gitu, atau target perusahaan mana, itu udah ada targetnya, itu nggak hitungannya hari ini juga enggak. Mhm. Dia berproses gitu. Mhm. Targetnya itu udah direncanakan, itu mau targetnya ke siapa nih, ya udah jadi fokus ke situ gitu. Nah, jadi kayak kasus yang kereta api yang kemarin, kita bicara kasus ya. Nah, itu targetnya korbannya itu udah dijadiin target ya, hitungannya udah tahun yang lalu gitu. Mhm. Mhm. Tinggal cari, istilahnya cari kelengahannya aja. Ah, I see. Nah, kayak gitu. Makanya edukasi, makanya kita kan kadang bikin aplikasi ya, nggak cuma bikin, dipakai, tinggalin, nggak begitu. Jadi harus ada apa? Harus ada pelatihan, edukasi. Itu penting banget. Kadang kita kan kita sebagai developer nih, udah kita bikin dokumentasi, bikin aplikasinya, dokumentasi, pasang, install, udah tinggal kan gitu. Nggak begitu konsepnya. Jadi ada namanya harus dikasih pelatihan. Karena itu tadi, si target itu tinggal nunggu kelengahannya aja gitu. Berarti kan kelengahan itu kan bisa dari sisi user, bisa dari sisi aplikasi, bisa dari sisi capeknya si server, kan bisa juga. Oke lah, usernya udah di training. Nah, tinggal kelengahan dari mana? Dari server. Gitu. Servernya dibikin lengah sama dia. Ya, entah itu dikasih beban segala macam. Kan capek tuh server tuh kan. Iya kan? Nah, baru dia susupin. Jadi targetnya tuh udah jadi target, dan dari jauh-jauh hari konsepnya gitu. Targetnya. Apalagi kalau skala-skala besar ya, untuk ngambil data segala macam. Nah, itu kayak gitu. Wah, ini penting banget tuh. Wah, ini kita bikin aplikasi terutama security lah. Itu paling urgent lah di industri software tuh. Makanya makanya bank itu biasanya dia kalau bikin aplikasi kan pasti akan pilih-pilih tuh. Artinya software, bahasa program yang dibuat pakai bahasa apa, itu paling concern banget tuh. Pakai bahasa apa, kemudian bagaimana supportnya, bagaimana keamanannya, itu aware banget tuh. Nah, itu yang paling riskan gitu. Nah, nanti untuk aplikasi kampung digital ini coba diterapkan juga, di samping Arwani bikin aplikasi itu, diterapkan juga dari segi security-nya, sambil istilahnya apa ya, istilahnya tuh ya nambah-nambah wawasan lah gitu. Gitu di bidang security aplikasi. Karena biar bagaimanapun itu ya, sekarang kita logiknya kita bikin aplikasi nih, tapi sering kebobolan gitu kan. Orang kan jadi, ngapain saya pakai aplikasi dia, orang ini kebobolan terus kan gitu kan. Tersusupi terus kadang ya error terus, kemudian di kena malware terus. Nah, itu kan jadi nggak nggak maksimal gitu. Nah, kita juga perlu tuh di dalam security, penting banget terutama di aplikasi itu. Walaupun aplikasi sekelas apa ya, SAP mungkin sekelas yang besar pun ya nggak luput gitu. Karena SAP kan tahu ya Harwani ya, Iya. aplikasi enterprise yang untuk manufaktur tuh ya, samping Odoo ya. Waduh. Ya kan, Odoo kan, Odoo itu kan salah satu enterprise aplikasi ya, medium lah gitu. Nah, kalau yang besarnya kan SAP namanya. Nah, Arwani boleh tuh kalau mau memperdalam SAP gitu, ya nggak perlu semua modul. Kan SAP itu kan modul-modul ya. Ada modul finance, modul purchasing, modul marketing, dia sistemnya modul. Iya. Nah, kalau mau menguasai satu modul aja, yang paling banyak dicari itu modul finance sama akuntansi. Kalau mau belajar
Misalkan mau memperdalam, saya mau SAP nih, modul finance sama jadi junior dulu, is oke, nggak apa-apa. Itu bagus tuh, peluangnya besar tuh, karena karena kalau kita pakai SAP itu skala perusahaannya tuh skala perusahaan-perusahaan besar kayak Pertamina atau di kerajaan-kerajaan, biasanya kerajaan Bahrain, negara Bahrain tuh pakainya SAP tuh. Karena teman saya kebetulan kerja di Bahrain dia. Dan itu ngurusin SAP itu, tapi modulnya cuma modul finance sama accounting. Satu modul itu gitu. Nah, kayak perusahaan-perusahaan Unilever, Pertamina, Telkom, nah itu pakainya SAP, Shell, SAP gitu. Jadi kita satu modul aja, nggak perlu semua modul. Kalau semua modul ya pusing juga. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ditinggal. Jadi maksud saya project TA Alwani ini kan berkaitan kampung digital nih sangat menarik gitu. Terutama kita coba nuangkan apa ya? Menuangkan ide istilahnya sambil belajar. Saya pengen coba nuangin ide di digital ini, hitung-hitung sambil belajar sama sambil cari wawasan gitu. Kalau kita coba terapin ini gimana gitu. Ya walaupun nggak bisa semuanya gitu, setidaknya ada fitur tambahan lah gitu. Dan satu lagi kalau bisa ada fitur AI Arwani Nah, itu betul sekitar. gitu ya, karena biar bagaimanapun kalau kalau ngajar di kelas tuh di kampus saya gitu ya, itu udah saya wajibkan sekarang. Jadi diwajibkan itu setiap project yang dibuat wajib ada fitur AI-nya gitu. Karena biar bagaimanapun sekarang semua aplikasi sudah ada terintegrasi sama AI. Ya walaupun sebenarnya yang carinya mereka yang gratisan gitu. Iya. Yang gratisan, yang istilahnya ya gratis-gratis, tapi yang penting konsepnya gitu. Yang saya mau konsepnya bahwa cara mengintegrasikan dari AI ke aplikasi kita bagaimana, itu sih tujuannya, bukan jadi expert atau itu enggak. Yang penting prosesnya tahulah. Kalau nanti kerja kan kita biasanya dibiayain sama perusahaan ya. Iya Gitu. betul. Yang penting konsepnya aja lu paham gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Wani ya. Jadi tinggal di mantepin lagi aja nih. Nah, terutama di kalau security sih kurang lebih seperti itu, karena memang sudah ditargeting lah. Gitu, perlu prosesnya udah panjang itu. Tinggal cari kelengahannya aja biasanya gitu. Oke ya. Oke, Siap. mungkin ada yang mau ditanya lagi, Wani? Cukup kayaknya Pak. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kita hanya berdua nih. Gak apa-apa ya. Oke, ya. Baik ya. Mungkin itu materi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Terima kasih Roni sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sukses ya, Roni ya. Ya, terima kasih Pak Doni. Ya, sama-sama.